sudah mencapai umur 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit, dengan catatan keluarnya secara sehat atau secara alami atau tabiat wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa, para alumni, para santri Pondok Pesantren Al-Munawwar yang berbahagia pada pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan terkait masalah haid. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ketentuan darah haid. Kalau kita melihat ketentuan, pasti kita harus mengetahui syarat-syarat yang bisa dihukumi haid. Yang pertama, keluar dari wanita usia minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Syarat yang pertama. Yang kedua, keluar dari wanita minimal 1 hari 1 malam. Jika keluar terus-menerus atau sejumlah 24 jam secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari. Syarat yang ketiga, jika tidak lebih dari 15 hari 15 malam jika keluar terus-menerus. Syarat yang keempat yang bisa dihukumi haid, syarat yang keempat, kami ulangi lagi, keluar setelah masa minimal suci, artinya 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. 4 syarat ini menjadi ketentuan bisa dihukumi darah itu darah haid. Perlu diketahui bagi para alumni, para santri Al-Munawwar, Pondok Pesantren Al-Munawwar Kuncin Dandar Bojonegoro, bahwa warna, sifat, kuat, dan lemahnya darah tidak menjadi acuan di dalam penentuan hukum darah haid. Kenapa? Karena pembahasan kuat dan lemahnya darah tadi hanya untuk menentukan darah haid ketika wanita mengalami istihadah. Kemudian dengan demikian, meskipun warna dan sifat darah itu bisa berubah-ubah, kalau masih di dalam batasan dari haid, maka tetap dihukumi haid. Itu ketentuan darah haid. Perlu diketahui dari santri, para alumni. Kita lihat rincian rincian masa pemisah kurang dari 15 hari di sebelah kiri saya. Itu ada satu contoh. Kami kasih contoh beberapa. Yang pertama, bila darah pertama dan kedua itu masih dalam rangkaian masa 15 hari terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semua dihukumi darah haid, termasuk masa berhenti di antara 2 darah tersebut. Kita lihat tabel sebelah kiri saya, itu ada contoh 3 hari keluar darah, kemudian tanggal 1 sampai tanggal 3 itu keluar darah, tanggal 4 sampai tanggal 6 itu berhenti, kemudian keluar lagi tanggal 7 sampai tanggal 11, kemudian tanggal 12 sampai 15 itu sudah tidak keluar lagi, maka hukum haid itu 1 sampai 11, hari ke-11 itu dinamakan haid. Kalau 12 sampai 15 itu dihukumi suci. Itu satu contoh. Contoh yang kedua kita bisa lihat di sebelah kiri. 2 hari, tanggal 1, tanggal 2 mengeluarkan darah, kemudian tanggal 3 sampai tanggal 12
tidak mengeluarkan darah, kemudian tanggal 13 sampai tanggal 15 keluar darah, maka semuanya dihukumi haid. Contoh yang ketiga kami buat di sebelah kiri. Tanggal 1 sampai tanggal 3 keluar darah, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 6 sudah tidak keluar lagi, tanggal 7 sampai tanggal 11 itu kok keluar lagi, tanggal 12 prai, artinya tidak mengeluarkan darah, tanggal 13 sampai tanggal berapa? Tanggal 13 sampai tanggal 14 kok keluar lagi, 15 ya tanggal 15 tidak keluar, itu contoh. Maka kita harus mengetahui bahwa hukum haid itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 dihukumi haid, yang terakhir tanggal 15 itu dihukumi suci. Kenapa? Kenapa kok prosesnya seperti itu semuanya? Karena kita tahu patokannya bagi santri maupun alumni. Kami ulangi lagi, bila darah pertama dan darah kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi haid, termasuk masa berhenti di antara dua darah tersebut. Teman-temanku alumni maupun santri Pondok Pesantren Al-Munawwar, kali ini kami akan hanya bisa memberikan satu contoh. Untuk minggu depan kita akan kasih contoh lagi biar teman-teman alumni, teman-teman santri kalau memang nanti kurang paham bisa diputar lagi videonya, nanti bisa ditanyakan lewat medsos atau mungkin lewat japri kepada saya yang punya nomor saya. Monggo, mungkin itu teman-teman dari alumni maupun santri. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang suci, yang pandai mengolah, mengatur haid yang kita alami di dunia ini. Terima kasih. Ilal liqa, ma'assalamah teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.